Di zaman yang jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, di suatu masa yang telah dilupakan oleh kebanyakan manusia, hidup seorang lelaki yang amat luar biasa kecerdasannya, ketampanannya, dan keinginannya untuk menguasai ilmu langit dan bumi. Namanya hanya dikenal dalam bisikan para malaikat sebagai Ibnu Syayyad, meskipun ia kelak akan dikenal dengan nama lain, Al-Masih Ad-Dajjal. Ibnu Syayyad lahir di sebuah negeri yang tersembunyi di wilayah timur, di antara pegunungan tinggi yang tertutup salju abadi. Ibunya adalah seorang wanita dari bangsa jin yang menyamar sebagai manusia, dan ayahnya adalah penyihir yang mempelajari kitab-kitab kuno peninggalan kaum-kaum terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, dan kaum Babel. Anak ini tumbuh dengan cepat, dan sebelum mencapai usia balik, ia sudah mampu berbicara dengan makhluk yang tidak kasat mata. Dalam tidur, ia bermimpi tentang kerajaan dunia yang tunduk di bawah kakinya, dan langit terbuka untuknya. Dalam jaga, ia mendengar suara-suara dari langit yang tidak didengar oleh manusia biasa. Ia mengira itu adalah wahyu, namun itu adalah bisikan iblis-iblis terkutuk yang memujinya dan membisikkan kesombongan di telinganya. Namun, kekuasaan dan ilmunya menarik perhatian malaikat penjaga alam dunia, dan atas perintah Allah, ia ditangkap dan dibuang ke sebuah pulau terpencil. Pulau itu dijaga oleh makhluk aneh bernama Al-Jassasah, yang tubuhnya ditutupi bulu dan matanya seperti cahaya merah menyala. Di sana, Dajjal dirantai, dibelenggu oleh kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Inilah yang diriwayatkan dalam hadits syahih tentang Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Muhammad, yang pernah terdampar di pulau tersebut dan menemukan seorang lelaki raksasa dengan tubuh yang penuh belenggu. Lelaki itu bertanya apakah Rasul terakhir telah diutus, dan ketika dijawab iya, wajahnya muram, tandanya waktu kebangkitannya sudah semakin dekat. Dajjal belum benar-benar lahir dalam pengertian duniawi. Ia ada, namun tertidur dan terpenjara. Ia adalah makhluk hidup, bukan roh atau konsep. Ia makan, minum, dan menunggu perintah terakhir untuk dibebaskan. Waktu kemunculannya adalah saat dunia telah dipenuhi oleh fitnah, kebohongan dianggap kebenaran, kezaliman dianggap keadilan, dan manusia menyembah dunia lebih daripada Tuhan mereka. Maka, kelahiran sejati Dajjal bukan di masa lalu, tapi akan terjadi di masa depan, saat rantai takdir terlepas. Ia akan muncul dari arah Khurasan atau Yahudi Isfahan, dengan pengikut berjumlah besar, mengenakan pakaian panjang, dan menebar fitnah yang lebih mematikan dari pedang. Ketika ia muncul, Dajjal akan membawa fitnah besar. Ia bisa menyuruh langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tanaman, dan bahkan membangkitkan orang mati, sebagaimana yang akan disaksikan oleh orang-orang. Namun itu semua adalah tipuan mata dan permainan sihir. Ia akan mengaku sebagai nabi, lalu sebagai Tuhan. Ia akan mendatangi semua manusia kecuali Makkah dan Madinah, yang dijaga oleh malaikat. Tujuan Dajjal adalah menggoda manusia dari tauhid kepada syirik, dari iman kepada kekufuran. Ia akan menantang kebenaran dengan kepalsuan yang sangat meyakinkan. Namun, akhir kisahnya telah ditetapkan. Ia akan dibunuh oleh Nabi Isa, alaihi salam di gerbang Lut, Palestina, dengan tombak yang suci, sebagai pertanda kemenangan cahaya atas kegelapan.